Ditembak dari jarak dekat, dibacok oleh ratusan orang, bahkan mata kanannya sempat tertembus peluru. Namun Hercules, penguasa jalanan Tanah Abang, masih berdiri tegak. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada maung Hercules yang begitu tangguh? Kenapa dia memilih untuk beralih ke jalan yang sangat berbeda dari kehidupannya yang penuh kekerasan? Apakah ada sesuatu yang lebih besar yang menggerakkan hati seorang lelaki yang pernah disegani karena kekuatannya untuk berubah? Ini bukan cerita fiksi atau mitos. Ini adalah kisah nyata seorang pria yang hidup dalam bayang-bayang kekerasan dan ketakutan, tetapi akhirnya memilih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan setelah melalui perjalanan hidup yang penuh luka dan kebingungannya sendiri. Hercules, dengan tubuh kurus dan aura premanisme yang begitu kuat, adalah nama yang dikenal di seluruh Tanah Abang, Jakarta. Sebagai seorang preman yang tak kenal ampun, dia memimpin dunia gelap yang penuh dengan taruhan judi, narkoba, dan kekerasan. Semua orang tahu bahwa bertemu dengan Hercules berarti menghadapi seorang pria yang bisa mengubah hidupmu dalam sekejap. Namun semua itu berubah seiring berjalannya waktu. Hercules bukanlah sosok yang hanya bergantung pada otot dan kekuasaan fisik. Meski tubuhnya terlihat ringkih, ia memiliki keberanian yang luar biasa. Tak ada yang bisa mengalahkan ketangguhannya. Ditembak beberapa kali, termasuk peluru yang menembus mata kanannya, Hercules tetap tak jatuh. Bahkan, dalam beberapa kesempatan ia selamat dari perkelahian mematikan, membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang lebih kuat dari tubuhnya yang telah terluka berkali-kali? Namun, di balik segala kekuatan itu, ada perasaan kosong yang tak bisa ia penuhi dengan semua kekuasaan yang dimilikinya. Seperti seorang prajurit yang tak pernah benar-benar mengetahui tujuan akhir pertempurannya, Hercules akhirnya menyadari bahwa hidupnya yang penuh kekerasan ini tidak akan bertahan selamanya. Ada sesuatu yang lebih besar dari dunia yang ia kenal, dan itulah saat hatinya mulai goyah. Suatu hari, setelah keluar dari penjara dan terlibat dalam perkelahian lagi, Hercules tiba-tiba merasakan panggilan untuk berubah. Seseorang, yang tidak lain adalah Gus Miftah, seorang ulama yang sangat dihormati, menjadi orang yang pertama kali mengarahkannya untuk mempelajari Islam. Kehidupan yang kau jalani tidak akan memberimu kedamaian. Tak ada yang bisa menghapus dosa-dosamu selain pertobatan, ujar Gus Miftah dengan tegas saat berbicara dengan Hercules di sebuah pesantren. Itu adalah titik balik bagi Hercules. Setelah bertahun-tahun menjalani hidup yang penuh kekerasan, ia mulai melihat hidupnya dari perspektif yang berbeda. Pada saat itu, hidupnya yang penuh dengan ketakutan dan perkelahian tampak semakin hampa. Aku ingin hidup dengan damai, aku ingin mengakhiri semuanya. Aku ingin kembali ke jalan yang benar, ujar Hercules saat itu dengan mata berkaca-kaca, sebuah penyesalan yang tidak bisa lagi ditahan. Namun, keputusan untuk berubah bukanlah keputusan yang mudah. Keputusan untuk meninggalkan dunia yang telah memberinya penghidupan selama bertahun-tahun. Itu adalah keputusan besar yang tak bisa diambil dengan mudah. Ketika ia meminta istrinya, Nia Dania, untuk membantunya menjadi mualaf, Nia sempat terkejut. Awalnya, Nia menganggap permintaan Hercules hanyalah ucapan biasa. Tapi Hercules kembali menanyakannya beberapa kali, dengan keyakinan yang semakin kuat. Pada akhirnya, di sebuah masjid di Indramayu, Hercules mengucap 2 kalimat syahadat, dengan penuh keyakinan bahwa inilah jalan hidup yang benar. Proses tersebut, meskipun tanpa banyak sorotan media, adalah momen yang mengubah hidupnya selamanya. Dari penguasa jalanan yang disegani, Hercules menjadi seorang mualaf yang mulai mencari kedamaian dalam agama. Kini, setelah lebih dari 1 dekade menjadi seorang muslim, Hercules bukan hanya menjadi simbol perubahan, tetapi juga seorang pria yang lebih rendah hati dan penuh kasih sayang. Ia membagikan harta dan waktunya kepada anak-anak yatim, serta menjadi lebih aktif dalam kegiatan keagamaan. Hercules tidak hanya berubah dalam penampilan, tetapi juga dalam perilaku dan cara berpikirnya. Dia tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dan meskipun perubahan ini membawa banyak kejutan bagi dunia luar, bagi Hercules, inilah jalan yang benar, jalan yang penuh dengan kedamaian, yang jauh lebih berharga dari kekerasan yang pernah ia jalani. Apa yang membuat seorang pria yang pernah menguasai Tanah Abang berubah begitu drastis? Mungkin jawabannya bukan hanya karena keinginan untuk bertobat, tetapi karena Hercules akhirnya menyadari bahwa meskipun kehidupan ini penuh dengan ujian, Tuhan selalu memberi kesempatan bagi siapapun yang mau kembali kepadanya. Hercules, atau yang dikenal dengan nama aslinya Rosario de Marshall, bukanlah sosok yang dikenal karena kelembutannya. Sebaliknya, ia adalah nama yang begitu mengerikan bagi siapa saja yang berurusan dengannya di Tanah Abang, Jakarta. Sebagai seorang preman yang disegani dan bahkan ditakuti, Hercules menjalani kehidupan yang jauh dari kata normal. Ia adalah raja jalanan yang menguasai wilayah Tanah Abang dengan tangan besi,
di mana dunia gelap penuh kekerasan dan kejahatan menjadi lahan pencariannya. Kisah hidup Hercules dimulai dari masa kecil yang penuh kesulitan dan kerasnya kehidupan. Lahir di keluarga yang sederhana, ia tak pernah merasa takut menghadapi tantangan. Bahkan sejak muda, Hercules sudah terbiasa dengan dunia yang keras dan penuh dengan hukum rimba. Setiap langkahnya dipenuhi dengan ambisi untuk menjadi yang terkuat dan paling dihormati. Baginya, hidup di jalanan adalah permainan yang harus dimenangi dengan keberanian dan kekuatan. Masa remajanya diwarnai dengan banyak perkelahian dan keributan. Namun, keberaniannya membuat dirinya cepat dikenal, terutama di kalangan preman lainnya. Jangan anggap remeh, karena aku tak akan mundur, meskipun harus melawan seluruh dunia, begitu prinsip yang dipegang Hercules, yang membuatnya semakin menjadi legenda di Tanah Abang. Tidak lama setelah menjadi preman, ia mulai membangun jaringan pengaruh yang luas. Hercules bukan hanya seorang penguasa jalanan, tetapi juga seorang broker politik yang mengatur banyak transaksi gelap. Ia bahkan pernah menjadi portir untuk TNI AD selama integrasi Timur Timur, sebuah periode yang menambah ketangguhan mentalnya. Hercules dikenal oleh banyak orang sebagai pribadi yang tak terkalahkan, seseorang yang bisa mengatasi apa saja, bahkan ancaman yang datang dari berbagai arah. Namun, meskipun terhormat di dunia gelap, ada satu hal yang tetap tak bisa dihindari. Hidupnya selalu dipenuhi dengan perkelahian dan pertumpahan darah. Setiap malam, ia menghadapi kematian yang datang tak terduga. Banyak yang mati di sekitar dirinya, baik akibat pembunuhan, perkelahian, maupun kecelakaan yang tak terelakkan. Hercules selamat dari berbagai situasi yang seharusnya mengakhiri hidupnya, namun ia merasa tak pernah benar-benar hidup. Hercules seringkali merenung di malam hari, meskipun ia tidak pernah mengungkapkan keresahan itu pada siapapun. Setiap luka, setiap pertarungan yang ia hadapi, hanya menambah ketegangan dalam dirinya. Seperti ada yang hilang. Tak peduli seberapa kuat aku, ada sesuatu dalam diriku yang tak bisa aku selamatkan, pikir Hercules dalam keheningan malam. Kehidupan sebagai penguasa Tanah Abang ternyata tidak memberinya kebahagiaan yang ia cari. Setelah bertahun-tahun bertarung di dunia yang penuh darah, Hercules menyadari bahwa ia telah kehilangan banyak hal berharga dalam hidupnya, termasuk waktu, kesempatan untuk bertumbuh sebagai manusia, dan bahkan rasa damai dalam hatinya. Pada suatu malam, setelah mengalami perkelahian yang hampir merenggut nyawanya, Hercules mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini? Saat ia melihat sekelilingnya, hanya ada kesedihan dan kekerasan yang ia tinggalkan di setiap jejak langkahnya. Dalam hening, ia mulai mencari jawaban yang tidak bisa ditemukan dalam kekuatan fisiknya. Pada titik inilah, Hercules merasakan sesuatu yang lebih besar dari dunia yang ia kenal. Sesuatu yang telah lama hilang dalam dirinya, keinginan untuk damai, untuk membebaskan dirinya dari belenggu masa lalu yang kelam. Itu adalah momen yang mengubah hidupnya, meskipun ia belum tahu ke arah mana jalan itu akan membawanya. Puncaknya datang saat seorang ulama bernama Gus Miftah datang dalam hidupnya, memberikan bimbingan dan pencerahan tentang Islam. Melalui Gus Miftah, Hercules mulai menyadari bahwa semua luka, penderitaan, dan kebingungannya bisa diatasi dengan cara yang lebih damai, dengan kedekatan kepada Tuhan. Itu adalah titik balik, saat ia mulai merasakan perubahan batin yang tak terduga. Gus Miftah mengajarkan Hercules bahwa hidup ini tidak hanya tentang bertahan dalam pertempuran, melainkan tentang menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Seorang pejuang sejati adalah dia yang bisa mengalahkan nafsunya dan menemukan jalan menuju Tuhan, kata Gus Miftah. Kalimat itu menggugah hati Hercules, yang selama ini hanya mengenal kehidupan dalam bayang-bayang kekerasan. Dengan bimbingan Gus Miftah, Hercules mulai menyadari bahwa meskipun dia adalah sosok yang tak terkalahkan di dunia gelap, ada kekuatan yang lebih besar dari segalanya, yaitu kekuatan Allah. Dari situ, Hercules mulai belajar lebih dalam tentang Islam, mempersiapkan diri untuk perjalanan spiritual yang akhirnya membawanya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah bertahun-tahun mengarungi dunia yang penuh dengan kekerasan, kekuasaan, dan ketakutan, Hercules akhirnya tiba di persimpangan jalan yang menentukan. Malam itu, setelah perkelahian sengit yang hampir merenggut nyawanya, ia duduk sendiri di sebuah sudut jalan yang gelap di Tanah Abang. Sepertinya, dunia ini mulai terasa semakin sempit dan tanpa arah. Semua kekayaan, kekuasaan, dan rasa takut yang ia sebarkan hanya membawa kebingungan dalam hatinya. Ia sadar bahwa meskipun ia dapat mengendalikan jalanan, ia tak bisa mengendalikan kedamaian dalam dirinya sendiri. Saat itulah, percakapan dengan Gus Miftah yang ia dengar beberapa waktu sebelumnya kembali terngiang di benaknya. Seorang pejuang sejati adalah dia yang bisa mengalahkan nafsunya dan menemukan jalan menuju Tuhan. Kalimat itu membangunkan sesuatu dalam dirinya. Dalam hatinya yang gelisah,
Hercules menyadari bahwa meskipun dunia hitam telah memberinya segala hal yang ia inginkan, tak ada satupun yang benar-benar memberinya ketenangan. Pada malam itu juga, dia memutuskan untuk membuat perubahan. Ia tahu bahwa keputusannya tidak akan mudah, dan dunia yang telah dia bangun selama bertahun-tahun akan memandangnya dengan cemoohan. Tapi, apa yang bisa lebih kuat dari kebutuhan untuk mencari kedamaian sejati? Sebelum memutuskan untuk mengambil langkah besar ini, Hercules berbicara dengan istrinya, Nia Dania. "Aku ingin berubah," kata Hercules dengan suara yang berat. Nia hanya menatapnya dengan penuh kebingungan. Ia tahu bahwa suaminya seringkali mengatakan banyak hal, tetapi untuk yang satu ini, ia merasakan kesungguhan yang berbeda. Malam itu, Nia memutuskan untuk mendukung keinginan suaminya. Meskipun terkejut dengan keputusan Hercules, ia menyadari bahwa perubahan ini bisa jadi jalan yang terbaik untuk mereka. "Aku akan membantumu, Hercules, jika ini yang kamu inginkan," ujar Nia dengan lembut. Saat itu, Hercules merasakan sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada sesuatu yang menenangkan di dalam dirinya, sebuah kedamaian yang datang bukan dari kekuatan fisik, tetapi dari keyakinan yang mulai tumbuh dalam hatinya. Keputusan itu semakin menguatkan tekad Hercules. Di saat yang penuh keraguan dan kebingungannya, ia mengunjungi sebuah masjid di Indramayu, sebuah perjalanan yang ia anggap sebagai langkah pertama menuju hidup baru. Di sana, dengan bimbingan seorang imam dan teman-teman yang sudah lebih dulu mengenal Islam, Hercules mengucap 2 kalimat syahadat. Itu adalah titik awal dari perjalanan spiritualnya yang baru. Walaupun proses itu sederhana, baginya itu adalah momen yang mengubah hidupnya selamanya. Namun, meski keputusan ini membawa kedamaian dalam dirinya, ia tak bisa menghindari kenyataan bahwa hidupnya akan berubah drastis. Dunia yang selama ini ia kenal mulai menjauh, dan meskipun ia tak lagi menguasai Tanah Abang, ia tetap merasa ada sesuatu yang lebih besar dalam hidup ini yang harus ia taklukkan. Hanya kali ini, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan ketulusan hati. Perjalanan ini tak mudah. Hercules harus melepaskan banyak hal, teman-teman lama, kebiasaan lama, dan bahkan cara hidupnya yang selama ini dianggapnya sebagai jalan hidup yang benar. Terkadang, ia merasa rindu akan masa-masa itu, tetapi ia tahu bahwa itu adalah bagian dari masa lalunya yang harus ia tinggalkan. Setiap langkah yang diambilnya semakin membawanya lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat kepada kedamaian yang sejati. Ia mulai belajar tentang agama Islam dengan sungguh-sungguh. Bersama Gus Miftah, ia mendalami ajaran-ajaran Islam yang memberinya pandangan baru tentang hidup, tentang kasih sayang, dan tentang pengampunan. Tak ada lagi perkelahian yang harus ia menangkan, tak ada lagi musuh yang harus ia kalahkan. Yang ada hanya perjalanan menuju kedamaian dalam diri dan kepada Tuhan. Di tengah perjalanannya ini, Hercules merasakan suatu kelegaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa lebih ringan, lebih bebas dari beban yang selama ini mengikutinya. Kini, selain menjadi seorang mualaf, Hercules juga menjadi pribadi yang lebih bijak dan peka terhadap kebutuhan orang lain. Ia mulai melibatkan dirinya dalam kegiatan sosial, membantu anak-anak yatim, dan berbagi kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan. Bagi Hercules, setiap langkah baru ini adalah langkah menuju kehidupan yang lebih bermakna. Hidupnya yang dulu penuh dengan kekerasan kini digantikan dengan kasih sayang dan pengabdian. "Aku ingin menjadi seseorang yang memberi dampak baik," katanya dalam sebuah kesempatan. Dunia hitam yang dulu menguasainya kini menjadi bagian dari masa lalu yang tak perlu dikenang lagi. Baginya, hidup baru ini adalah kesempatan untuk menebus kesalahan, untuk berdamai dengan diri sendiri, dan untuk menjadi seseorang yang lebih baik, bukan hanya di mata manusia, tetapi juga di hadapan Tuhan. Ketika Hercules akhirnya mengucap 2 kalimat syahadat, dunia seolah berhenti sejenak. Sebuah perubahan besar tidak hanya terjadi dalam dirinya, tetapi juga dalam cara ia memandang hidup. Keputusan untuk menjadi seorang mualaf adalah langkah besar, tapi saat itu Hercules merasa seolah ia baru saja melangkah ke dalam dunia yang lebih terang, setelah sekian lama hidup dalam kegelapan. Meski demikian, perjalanan hijrahnya tidaklah instan, dan proses untuk benar-benar meresapi makna agama yang baru ia peluk masih panjang. Setiap hari, Hercules berusaha mengubah kebiasaan dan cara hidupnya. Ia mulai belajar untuk lebih sabar, untuk menahan diri, dan untuk tidak lagi mengandalkan kekuatan fisiknya sebagai jalan keluar dari setiap masalah. Ia belajar untuk menggantikan perasaan marah dan kesal dengan rasa damai yang diajarkan dalam Islam. Dalam setiap langkahnya, ia merasakan bahwa meskipun dunia baru yang ia masuki penuh dengan tantangan, ada kedamaian yang jauh lebih besar daripada yang ia rasakan dalam kehidupannya yang lalu. Namun, proses ini tidak datang tanpa tantangan. Ada banyak godaan yang menghampirinya.
Dunia yang selama ini ia kenal dengan segala perkelahian dan kekerasannya tidak bisa begitu saja ia tinggalkan. Teman-teman lamanya yang masih hidup dalam dunia gelap kerap menghubunginya, mengingatkan dia akan masa kejayaannya sebagai penguasa jalanan. Beberapa bahkan menyarankan agar ia kembali ke dunia yang dulu ia jalani, menawarkan uang dan kekuasaan yang dulu sempat ia nikmati. Tapi Hercules tidak terpengaruh. Ia sudah cukup tahu bahwa semua yang ditawarkan itu hanyalah ilusi yang sementara. Keinginan untuk menjalani hidup yang lebih baik, yang lebih damai, jauh lebih kuat daripada segala godaan yang datang. Setiap kali ia merasa ragu, ia kembali mengingat kata-kata Gus Miftah yang menuntunnya ke jalan ini. Hidup itu bukan untuk bertahan dalam pertempuran, tetapi untuk menemukan kedamaian di dalam diri. Dalam proses hijrahnya, Hercules juga mulai merasakan betapa dalamnya hubungan dengan Tuhan. Ia merasa bahwa selama ini ia telah hidup begitu jauh darinya, terperangkap dalam kebohongan dan kekerasan. Sekarang, ia merasa bahwa setiap doa yang ia panjatkan, setiap langkah yang ia ambil menuju masjid, semakin mendekatkannya kepada Sang Pencipta. Dengan setiap sujud, dengan setiap kalimat yang ia lafalkan, hatinya terasa lebih ringan. Perasaan tentram yang ia cari selama bertahun-tahun dalam kehidupan duniawi, akhirnya ia temukan dalam setiap ritual ibadahnya. Ia mulai menyadari bahwa hijrah bukan sekadar soal perubahan agama, tetapi tentang perubahan total dalam cara pandang hidup, cara berpikir, dan cara bertindak. Ini adalah perjalanan panjang yang tidak hanya melibatkan fisik, tetapi juga jiwa. Meski banyak yang meragukan keputusannya, Hercules tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil ke jalan Tuhan adalah langkah yang benar. Selain itu, satu hal yang sangat membekas dalam hatinya adalah ketika ia melihat para ulama dan orang-orang yang sudah lama mengenal agama. Mereka tidak hanya mengajarkan ajaran Islam, tetapi juga memberi contoh melalui perilaku dan cara hidup mereka. Mereka tidak berbicara tentang teori atau hanya sekadar mengajak, tetapi mereka benar-benar hidup dengan prinsip-prinsip yang mereka ajarkan. Melihat contoh nyata ini, Hercules merasa semakin yakin bahwa hijrah adalah jalan yang harus ia tempuh, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarganya juga. Salah satu momen penting dalam perjalanan hijrah Hercules adalah ketika ia menemani Gus Miftah dalam sebuah pengajian di pesantren. Di sana, ia merasakan betapa besarnya kasih sayang dan perhatian yang diberikan oleh komunitas Muslim terhadap sesama. Dalam suasana yang penuh dengan cinta dan kedamaian, Hercules merasa bahwa dia akhirnya menemukan tempat yang tepat untuk dirinya, tempat di mana ia bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak hanya di luar dirinya, tetapi dalam hati Hercules juga mulai terjadi transformasi yang luar biasa. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya yang dulu penuh dengan kekerasan bukanlah pilihan yang akan membawa kebahagiaan sejati. Ia telah melihat dan merasakan sendiri bagaimana dunia yang dulu ia jalani membawanya jauh dari kedamaian batin. Kini, dengan setiap langkah di jalan Islam, ia merasa semakin dekat dengan kedamaian yang sebenarnya. Meskipun jalan hijrah ini tidak mudah dan penuh dengan ujian, Hercules semakin yakin bahwa inilah jalannya. Di tengah segala godaan dan cobaan yang datang, ia tahu bahwa keputusan untuk memilih jalan ini adalah keputusan yang tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga hidup orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebagai seorang mualaf, Hercules mulai lebih rajin bersedekah, mengurus anak-anak yatim, dan ikut serta dalam kegiatan sosial yang membantunya terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Perjalanan hijrah Hercules adalah bukti bahwa tak ada yang tak mungkin. Meskipun masa lalunya gelap dan penuh kekerasan, ia membuktikan bahwa perubahan adalah sesuatu yang nyata. Dengan izin Tuhan, ia menemukan jalan baru yang lebih terang, yang bukan hanya memberinya kedamaian dalam hidup, tetapi juga memberi harapan baru bagi mereka yang berada di sekitarnya. Hercules, yang dulunya dikenal sebagai penguasa jalanan Tanah Abang, kini merasakan dunia yang sangat berbeda. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memulai perjalanan spiritualnya, langkah-langkahnya tak lagi dipenuhi dengan kebanggaan akan kekuatan fisik, tetapi oleh keinginan yang kuat untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih dekat dengan Tuhan. Perubahan ini bukan sekadar tampilan luar, tetapi sebuah revolusi batin yang jauh lebih mendalam. Di awal perjalanan hijrahnya, Hercules merasa cemas dan penuh keraguan. Dunia yang selama ini ia kenal dengan segala kenikmatan dan godaannya terasa asing baginya. Bahkan dalam suasana yang lebih damai, perasaan terasing ini sempat membuatnya berpikir apakah ia bisa benar-benar meninggalkan dunia yang penuh dengan kontrol dan pengaruh yang telah memberi makna dalam hidupnya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan kedamaian yang tidak bisa ia temukan dalam dunia yang penuh dengan ketakutan itu. Setiap kali ia berdoa dan menghadap ke arah Ka'bah, ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, sebuah kedamaian yang menyentuh hati dan membimbing langkah-langkahnya. Ia tidak hanya melakukan kewajiban agama, tetapi setiap sujud dan doa yang ia panjatkan membawa perubahan yang lebih besar dalam dirinya.
Hercules kini merasakan bahwa ia tidak lagi mencari pengakuan dari dunia, tetapi kedamaian dari dalam dirinya sendiri. Salah satu perubahan besar yang dirasakan Hercules adalah saat ia mulai memahami makna dari kata sabar dalam Islam. Dulu, sebagai seorang preman, Hercules tidak pernah mengerti apa itu kesabaran. Baginya, dunia adalah tentang kekuatan dan dominasi. Namun, kini, ia mulai belajar untuk menahan amarah, untuk mengontrol dirinya, dan untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda. Ketika godaan atau ujian datang, Hercules tidak lagi merespons dengan kekerasan atau kekuatan, melainkan dengan sabar dan ketenangan. Perubahan ini juga mulai dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarganya. Istrinya, Nia Dania, yang selama ini melihat suaminya sebagai seorang yang keras dan tidak pernah menunjukkan kelembutan, kini melihat perubahan yang luar biasa. Hercules, yang dulu jarang menunjukkan kasih sayang, kini lebih perhatian terhadap keluarganya. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak-anaknya, mendidik mereka dengan nilai-nilai yang ia pelajari dalam Islam, dan memberikan contoh yang baik sebagai seorang ayah yang penuh kasih. Bahkan, rekan-rekan lamanya dari dunia gelap mulai tercengang dengan perubahan yang mereka lihat pada Hercules. Beberapa masih mendatangi dirinya dengan tawaran untuk kembali ke dunia lama, tetapi Hercules dengan tegas menolaknya. Ia tahu bahwa dunia yang mereka tawarkan hanyalah ilusi yang tak akan pernah memberikan kedamaian yang sejati. Ia lebih memilih hidup yang sederhana, namun penuh dengan arti. Sebagai pengganti pengaruh yang dulu ia miliki, Hercules mulai melibatkan diri dalam berbagai kegiatan sosial. Ia membagikan apa yang ia miliki kepada anak-anak yatim, membantu mereka yang membutuhkan, dan bahkan mulai mengajak teman-teman lamanya untuk mencari jalan yang lebih baik. Salah satu momen yang paling menyentuh dalam perjalanan hijrah Hercules adalah ketika ia mengunjungi sebuah pesantren untuk memberikan sumbangan dan bertemu dengan anak-anak yang tinggal di sana. Melihat anak-anak yang begitu tulus dalam doa mereka dan begitu rendah hati, Hercules merasa bahwa inilah kehidupan yang seharusnya ia jalani. Ada rasa syukur yang mendalam dalam dirinya karena diberi kesempatan untuk berubah, untuk memberi manfaat bagi orang lain, dan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Namun, perubahan ini bukanlah perjalanan yang bebas dari ujian. Ada saat-saat ketika Hercules merasa cemas, terutama ketika ia dihadapkan dengan godaan dari masa lalunya. Tetapi setiap kali perasaan itu datang, ia mengingatkan dirinya bahwa dunia yang dulu ia jalani hanyalah sementara. Ada keyakinan yang lebih besar dalam hatinya bahwa ia sedang menempuh jalan yang benar. Setiap kesulitan yang ia hadapi kini lebih mudah untuk diterima, karena ia tahu bahwa hidup ini bukan hanya soal bertahan, tetapi tentang menjadi lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Salah satu langkah signifikan dalam perubahan hidup Hercules adalah ketika ia memutuskan untuk lebih aktif dalam dakwah. Ia tidak hanya ingin hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga ingin berbagi perubahan yang ia alami dengan orang lain. Di banyak kesempatan, ia mulai berbicara tentang perjalanan hijrahnya kepada orang lain, baik itu di majelis taklim, masjid, maupun komunitas-komunitas sosial. Ia bercerita tentang bagaimana dunia yang penuh kekerasan dan kekuasaan hanya membawa kehampaan, dan betapa kehidupan yang dekat dengan Tuhan memberikan kedamaian yang tidak terbandingkan. Perjalanan spiritual Hercules adalah bukti nyata bahwa perubahan sejati mungkin terjadi, meskipun dari tempat yang paling gelap sekalipun. Ia bukan hanya seorang preman yang berganti pakaian, tetapi seorang manusia yang menemukan tujuannya yang lebih tinggi. Kini, kehidupan baru yang ia jalani jauh lebih berarti dari sekadar kekuasaan atau pengaruh. Hercules menemukan makna yang lebih dalam hidupnya, sebuah perjalanan yang tak hanya memberi manfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi banyak orang di sekitarnya. Dalam perjalanan yang penuh tantangan ini, Hercules belajar bahwa hidup tidak hanya tentang bertahan dalam pertempuran, tetapi tentang menemukan kedamaian yang membawa kebahagiaan sejati. Kini, setiap langkah yang ia ambil bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk orang-orang yang ia cintai dan bagi mereka yang membutuhkan cahaya yang ia temukan dalam Islam. Di balik perjalanan panjang dan penuh perjuangan yang dijalani Hercules, terdapat sebuah pesan mendalam yang bisa diambil oleh siapa saja yang membaca kisah hidupnya. Perjalanan spiritualnya bukan hanya sebuah kisah tentang transformasi individu, tetapi juga tentang keberanian untuk menghadapi diri sendiri, menerima kesalahan masa lalu, dan menemukan tujuan hidup yang lebih mulia. Hercules, yang dulunya dikenal sebagai sosok yang penuh dengan kekerasan dan ketakutan, kini telah menjadi simbol perubahan yang penuh harapan dan inspirasi. 1. Perubahan itu mungkin, tak peduli seberapa gelap masa lalu kita. Hercules membuktikan bahwa tak ada perjalanan yang terlalu jauh untuk dibalik. Meski masa lalunya dipenuhi dengan kekerasan, kekuasaan, dan keputusan yang salah, ia tidak membiarkan masa lalu mendefinisikan masa depannya. Kekuatan untuk berubah datang bukan dari lingkungan atau keadaan, tetapi dari tekad dan niat dalam hati untuk menjadi lebih baik.
Kisah Hercules mengajarkan kita bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, tidak peduli seberapa buruk atau kelamnya masa lalu mereka. Dalam perjalanan hijrahnya, Hercules menggugah kita untuk tidak takut mengubah arah hidup kita. Perubahan itu memang menantang, dan seringkali datang dengan ujian berat, tetapi jika kita yakin bahwa perubahan itu adalah untuk kebaikan, maka tak ada yang bisa menghalangi jalan tersebut. 2. Tanggung jawab atas perubahan dirinya sendiri. Salah satu aspek yang sangat mencolok dalam perjalanan hidup Hercules adalah kesadaran akan tanggung jawab pribadi terhadap perubahan. Tidak ada yang memaksanya untuk bertaubat dan memilih jalan hijrah. Itu adalah keputusan murni dari dirinya sendiri. Dalam hidupnya yang penuh dengan pengaruh luar dan godaan dari dunia yang ia tinggalkan, Hercules belajar untuk mengambil kendali atas hidupnya. Ia menyadari bahwa meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalunya, ia masih memiliki kuasa untuk menentukan masa depannya. Melalui perjalanan spiritual ini, Hercules mengajarkan kita bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perubahan dalam hidupnya. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain atau keadaan untuk membuat kita berubah. Perubahan dimulai dari dalam diri, dari keputusan kita untuk mengambil langkah pertama menuju perbaikan. 3. Hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang memberikan manfaat. Selama bertahun-tahun hidup dalam dunia keras, Hercules hanya mengenal bertahan. Bertahan dari ancaman, dari serangan fisik, dan dari dunia yang penuh dengan persaingan. Namun, setelah ia masuk ke dalam dunia Islam dan meresapi ajaran-ajarannya, Hercules menyadari bahwa hidup tidak hanya soal bertahan, tetapi juga tentang memberi. Ia mulai melihat bahwa ada lebih banyak kebahagiaan dalam memberi daripada sekadar menerima. Kisah Hercules mengingatkan kita bahwa hidup yang penuh makna adalah hidup yang memberi manfaat kepada orang lain. Meskipun Hercules bukanlah orang kaya raya, ia mulai menyumbangkan waktu dan hartanya untuk membantu anak-anak yatim, mendukung kegiatan sosial, dan berbagi kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam kebahagiaan memberi, ia merasakan kedamaian yang sebelumnya tidak pernah ia temukan dalam hidupnya. 4. Tidak ada yang salah dengan meminta bantuan dalam proses perubahan. Di sepanjang perjalanan hijrahnya, Hercules tidak pernah berjalan sendirian. Ia memiliki sosok seperti Gus Miftah yang membimbing dan memberi arahan dalam proses pendalaman agama dan spiritualitas. Bimbingan ini sangat penting, karena tidak ada yang bisa mengubah hidup seseorang tanpa adanya dukungan dan pencerahan dari orang lain. Ketika kita merasa terjebak atau bingung dalam perjalanan hidup kita, meminta bantuan atau mencari nasihat dari orang yang lebih bijaksana bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah yang bijak untuk mendapatkan pencerahan. Kisah Hercules mengajarkan kita bahwa kita tidak perlu malu untuk meminta bantuan saat kita ingin berubah. Baik itu dukungan spiritual, emosional, atau praktis, setiap orang membutuhkan bimbingan dalam proses besar seperti ini. Tidak ada yang bisa melakukannya sendiri, dan itulah mengapa komunitas dan hubungan yang mendukung sangat penting. 5. Ketulusan dan niat yang tulus menjadi kunci perubahan. Salah satu hal yang sangat mengesankan dalam perjalanan hidup Hercules adalah ketulusan niatnya. Ia bukan sekadar mengikuti tren atau melakukan perubahan karena pengaruh orang lain, tetapi karena ia merasa dalam hatinya bahwa ini adalah jalan yang benar. Perubahan yang dimulai dari niat yang tulus akan selalu memberikan hasil yang lebih mendalam dan berarti. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap perubahan yang kita lakukan harus didorong oleh niat yang benar. Niat yang tulus dan ikhlas untuk menjadi lebih baik adalah kunci untuk menjalani proses perubahan yang sejati. Dalam Islam, niat adalah fondasi dari setiap amal, dan Hercules telah membuktikan bahwa dengan niat yang baik, semua hal yang sulit akan terasa lebih mudah. 6. Penerimaan diri dan pengampunan sebagai jalan menuju kedamaian. Hercules juga mengajarkan kita untuk menerima diri kita sendiri, dengan segala kekurangan dan kesalahan masa lalu. Dalam banyak kesempatan, ia berbicara tentang betapa pentingnya menerima kesalahan kita dan belajar untuk memaafkan diri sendiri. Proses menerima diri, meski penuh dengan ketidakpastian, adalah langkah pertama menuju kedamaian batin. Hanya dengan menerima siapa kita sesungguhnya, kita bisa membuka pintu untuk pengampunan dan perubahan. Kisah Hercules ini mengingatkan kita bahwa pengampunan, termasuk pengampunan terhadap diri sendiri, adalah salah satu langkah penting dalam perjalanan spiritual dan kehidupan secara keseluruhan. Tidak ada kedamaian sejati tanpa pengampunan, dan tidak ada perubahan sejati tanpa menerima diri kita apa adanya. 7. Setiap langkah menuju Tuhan membawa kedamaian. Hercules akhirnya menemukan bahwa jalan menuju Tuhan tidak hanya ditemukan dalam ritual atau doa, tetapi juga dalam setiap langkah yang ia ambil menuju perubahan. Setiap kali ia melangkah ke masjid, setiap kali ia berbagi kebaikan, setiap kali ia membantu orang lain, semua itu adalah langkah-langkah menuju kedamaian sejati. Setiap amal yang dilakukan dengan tulus adalah bagian dari perjalanan menuju Tuhan yang penuh dengan kasih sayang dan kedamaian.
Hercules kini menjadi simbol bahwa kedamaian itu datang bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui perbuatan nyata yang kita lakukan dalam hidup ini. Dengan menjalani hidup sesuai dengan ajaran yang ia pelajari, ia tidak hanya menemukan kedamaian bagi dirinya sendiri, tetapi juga menyebarkan kedamaian itu kepada orang lain.